Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, dan hanya kepadanya lah kami memuji, memohon perlindungan dan memohon ampunan dari segala kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Beliau pula lah yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari awal kita dilahirkan ke dunia ini hingga akhir hayat kita kelak. Ahwat dan ihwani fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit ilmu, sedikit pengetahuan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu kesabaran adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahwat dan ihwani fillah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah ajaran dan akhlak yang banyak sekali disinggung, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sabar adalah menahan diri dan menyikapinya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diminta untuk sabar dalam menahan lisan kita dari berbagai celaan, dan juga sabar dalam menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala macam perbuatan maksiat dan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran adalah pilar kebahagiaan dari seorang hamba. Karena kita memiliki kesabaran sebagai identitas akhlak kita, maka insya Allah kita sebagai hambanya akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam menjalankan ketaatan, dan insya Allah kita akan tabah dalam menghadapi segala berbagai macam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat manusia selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena sabar yang sesungguhnya adalah menahan diri, menahan emosi, dan ikhlas dalam menerima berbagai macam cobaan yang diberikan olehnya. Hingga pada akhirnya di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar pada kita saat di akhirat kelak. Ahwat dan ihwani fillah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu saja, Allah pun menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai hambanya yang bersabar. Ahwat dan ihwani fillah,
Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hambanya yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-75 yang artinya, mereka inilah orang-orang dengan kedudukan tinggi di surga yang Allah berikan atas sebab kesabaran mereka. Akhwat dan ikhwani fillah yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Allah dan Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 hakikat kesabaran yang Rasulullah contohkan. Yang pertama, kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Kita sebagai seorang mukmin telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak hal. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa sunnah, berhaji, dan berkurban. Dan masih banyak lagi perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Kita sebagai seorang mukmin sudah selayaknya untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya. Tidak boleh ada kata mengeluh atas semua perintah yang Allah janjikan. Kita sebagai hambanya senantiasa selalu mengeluh. Sebagian dari kita banyak sekali yang mengeluh. Ya Allah, mengapa Engkau memerintahkan kami begitu banyak perintah untuk dilaksanakan? Mengapa Engkau memerintahkan kami untuk sholat 5 waktu? Sedangkan umat dari agama yang lain hanya melaksanakan ibadah 1 kali saja. Ya Allah, mengapa Engkau memerintahkan kami untuk melaksanakan puasa dalam 1 bulan? Sedangkan hamba yang lain tidak melaksanakan perintah seperti itu. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Karena sesungguhnya kita harus sabar dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak boleh mengeluh dan harus selalu konsisten dalam melaksanakan semua perintahnya. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang kita bisa sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, justru tidak jarang kita tidak bisa sabar dalam meninggalkan larangan dan maksiat kepadanya. Seperti banyak sekali kita temui sebagai hamba Allah, mereka tetap saja berjudi, padahal mereka juga sholat dan orang Islam. Selain itu juga, kita sudah tahu bahwa bergibah atau menggunjing saudara kita di bulan puasa ataupun di kehidupan kita sehari-hari itu adalah dosa besar. Hukumannya adalah bagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Namun tetap saja, tidak banyak dari hamba Allah, dari kita sendiri, yang masih tetap saja menggunjing, menggibah, membicarakan aib saudara kita sendiri, baik itu di bulan puasa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya kesabaran dalam meninggalkan larangan atau kemaksiatan ini, kita harus konsisten, harus sabar dan kuat dalam menahan cobaan tersebut. Kita harus sabar dalam meninggalkan larangan untuk tidak membicarakan aib saudara kita sendiri. Oleh karena itu, kesabaran dalam meninggalkan ketaatan itu sangat penting bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah sabar dalam musibah atau cobaan. Sabar yang paling banyak dimaklumi oleh kita sebagai orang mukmin adalah sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Ketika ada saudara kita, adik kakak kita, ataupun orang tua kita yang dipanggil oleh Allah, maka tidak sering, tidak jarang, banyak sekali dari kita sebagai hambanya yang mengeluh. Ya Allah, mengapa Engkau mencabut nyawa kedua orang tuaku? Ya Allah, mengapa Engkau mencabut nyawa kakakku? Ya Allah, mengapa Engkau mencabut nyawa adikku? Dan tidak banyak dari kita pula yang menangis
seakan-akan tidak ikhlas atas pergian mereka. Oleh karena itu, adanya kesabaran dalam musibah atau cobaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sabar dan ikhlas atas cobaan dan musibah yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena insya Allah, ketika kita bersabar atas musibah dan cobaan yang Allah berikan, maka ganjaran pahala yang begitu besar akan Allah limpahkan kepada diri kita. Jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita. Karena sesungguhnya kesabaran adalah salah satu ciri orang muslim yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pengetahuan dan ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.